Yuk belajar fisika yuk. Fisika itu asik loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas bab fisika inti dan radioaktivitas bagian yang pertama. Dengan pokok bahasan yang pertama adalah struktur inti atom. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini ke teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video pembelajaran yang lainnya. Pernahkah Anda mendengar kata bom atom? Saya yakin siswa dan siswi semuanya pernah mendengar kata bom atom. Kemudian pertanyaannya, apa itu bom atom? Untuk mengetahuinya, ikuti terus bahasan bab fisika inti dan radioaktivitas. Oke? Energi bom atom berasal dari reaksi inti yang tidak terkendali. Di dalam kimia dikenal ada reaksi kimia dan ada reaksi inti. Dalam reaksi kimia, yang berperan dalam reaksi adalah elektron. Sedangkan dalam reaksi inti, yang berperan dalam reaksi adalah inti atom. Oke, kita lanjut. Kedahsyatan bom atom itu pertama kali dirasakan oleh warga Hiroshima dan Nagasaki di Jepang ketika terjadi Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ledakan bomnya setara dengan ledakan 14 juta kilogram TNT atau trinitrotoluena, yaitu sejenis zat kimia yang biasa digunakan untuk bom seperti granat, sehingga mengakibatkan kedua kota tersebut hancur, yaitu Hiroshima dan Nagasaki yang ada di Jepang. Hingga saat ini, bom atom atau bom nuklir merupakan penghancur massal yang paling ditakuti, sehingga tidak aneh lagi apabila seseorang memiliki anggapan yang negatif ketika mendengar istilah atom atau nuklir. Ini adalah saat terjadi ledakan bom atom di kota Hiroshima. Kemudian ini gambar setelah terjadi ledakan, ini di kota Hiroshima dan ini di kota Nagasaki. Kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, akibatnya sangat mengerikan sekali. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa di balik stigma yang negatif, ternyata kajian mengenai atom atau teknologi nuklir telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Energi nuklir itu dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik dan penghasil radioisotop yang bermanfaat di berbagai bidang, misalnya kedokteran dan pertanian. Untuk pemanfaatan energi nuklir untuk tenaga listrik dan penghasil radioisotop akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Oke, kita mulai bahasan fisika atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Kemudian, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana menggunakan reaksi kimia. Sebagai contoh, yaitu besi atau biasa dilambangkan dengan Fe. Nah, besi ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain yang lebih sederhana jika menggunakan reaksi kimia biasa. Dan jika besi ini dipotong-potong, nanti akan sampai pada bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, nah yang dinamakan dengan atom. Contoh lain dari unsur adalah aluminium, kemudian seng, kemudian emas. Nah, besi, aluminium, seng, emas adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain yang lebih sederhana menggunakan reaksi kimia. Di alam, besi, aluminium, seng, emas itu berada dalam suatu senyawa. Artinya, besi, aluminium, seng, emas di alam ini masih bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Nah, untuk memisahkannya yaitu dengan cara menguraikannya dengan reaksi kimia. Jadi, di alam ini jarang sekali suatu unsur
dapat berdiri sendiri. Jadi keadaannya rata-rata itu dalam bentuk senyawa. Berikut ini tabel periodik unsur-unsur kimia. Nah, jagat raya ini tersusun dari 118 unsur yang sudah ditemukan oleh para ahli. Nah, unsur-unsur ini jarang sekali yang berdiri sendiri. Tetapi keadaannya di alam, di bumi atau di jagat raya ini rata-rata dalam bentuk senyawa. Sehingga untuk memisahkannya, dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi kimia. Dan suatu unsur itu tidak dapat lagi diuraikan menjadi unsur lain. Karena tadi dikatakan bahwa unsur itu adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain melalui reaksi kimia biasa. Kemudian berikutnya, struktur inti atom. Di atas telah disebutkan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Tetapi kenyataannya, atom itu tersusun dari partikel-partikel, yaitu yang pertama partikel proton. Ini ditemukan oleh Ernest Rutherford. Partikel ini bermuatan listrik positif dan bermassa 1,67262 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian partikel kedua penyusun daripada atom adalah partikel neutron. Ditemukan oleh James Chadwick. Nah, partikel ini tidak bermuatan listrik dan bermassa 1,67493 kali 10 pangkat 27 kg. Kemudian yang ketiga, partikel elektron. Ditemukan oleh J.J. Thomson. Nah, partikel ini bermuatan listrik negatif dan bermassa 9,109383715 kali 10 pangkat min 31 kg. Jadi atom itu tersusun dari 3 buah partikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Kemudian berikutnya, partikel proton dan neutron itu merupakan penyusun inti atom atau dinamakan dengan nukleon. Sedangkan partikel elektron itu bergerak mengelilingi inti atom atau nukleon yang terdiri dari proton dan neutron atau dinamakan juga dengan nukleon. Ini sesuai dengan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Berikut contoh atom karbon. Nah, atom karbon ini terdiri dari proton, ini yang berwarna merah. Jadi ada 6 proton yang bermuatan listrik positif dan ada 7 neutron yang tidak bermuatan listrik dan dikelilingi oleh elektron sebanyak 6 buah. Atau keterangannya di sini, ini adalah proton, kemudian ini adalah neutron dan dikelilingi oleh elektron. Jadi atom itu terdiri dari inti atom, di mana di dalam inti atom itu ada proton dan ada neutron dan dikelilingi oleh elektron. Nah, itu adalah struktur atau susunan dari inti atom. Kemudian berikutnya, atom suatu unsur itu dilambangkan berdasarkan jumlah proton dan neutron yang ada dalam inti atom. Suatu unsur, misalkan nama unsur itu adalah X yang memiliki Z proton. Z ini menunjukkan jumlah proton, dan A nukleon, di mana A ini adalah jumlah proton dan neutron. Itu dilambangkan seperti ini. Jadi A ini menunjukkan jumlah proton dan neutron, dan Z itu menunjukkan jumlah proton. Dan X-nya adalah nama atom suatu unsur. Keterangannya biar lebih jelas lagi ya. A-nya adalah nomor massa. Jadi A ini namanya adalah nomor massa, di mana nomor massa ini adalah merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kemudian Z-nya adalah nomor massa. Nah, nomor massa ini sama dengan jumlah proton atau sama juga dengan jumlah elektron dalam keadaan netral. Kemudian X-nya adalah nama atom suatu unsur. Sebagai contoh, nah di sini ada 2 isotop karbon. Nah, contoh yang pertama, karbon dengan nomor massa 12.
dan nomor atom karbon adalah 6. Di sini nama unsurnya adalah karbon 12. Nah, jumlah protonnya adalah Z ini sama dengan 6. Dan jumlah neutronnya, jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, atau A dikurangi dengan Z. Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Dan nomor massanya adalah 12. Kemudian untuk karbon 13. Nah, nomor atomnya ini adalah 6 dan jumlah neutronnya adalah 13 dikurangi 6, yaitu sama dengan 7. Dan nomor massanya adalah 13. Nah, kalau digambarkan untuk karbon 12 ini, nah di dalam inti atom itu ada 6 proton dan ada 6 juga neutronnya. Sehingga nomor massa karbon 12 itu sama dengan 12. Dan inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang jumlahnya sama dengan jumlah proton dalam keadaan netral. Kemudian untuk karbon 13 juga sama. Nah, yang membedakan di sini jumlah neutronnya ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan jumlah protonnya sama, yaitu 6. Dan jumlah elektronnya juga sama, 6 buah. Jadi yang membedakan antara unsur karbon 12 dan unsur karbon 13 yaitu jumlah dari neutronnya. Pada karbon 12 jumlah neutronnya ada 6, yaitu 12 dikurangi 6. Sedangkan pada karbon 13 jumlah neutronnya ada 7, itu 13 dikurangi dengan 6. Nah, itu mengenai struktur atom dan struktur daripada inti atom. Untuk atom-atom yang memiliki nomor atom yang besar, tentu inti atomnya ini menjadi lebih besar lagi. Sebagai contoh, misalkan atom suatu unsur yang baru ditemukan yaitu dengan nomor atom 118. Itu artinya jumlah protonnya itu adalah 118. Dan jumlah neutronnya berapa? Nah, jumlah neutronnya tergantung pada nomor massanya. Karena atom suatu unsur kadang-kadang memiliki beberapa isotop. Nah, apa itu isotop? Nah, isotop itu adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama dan nomor massa yang berbeda. Seperti atom unsur karbon ini. Jadi nomor atomnya sama, nomor massanya itu berbeda. Kemudian berikutnya, selain lambang atom suatu unsur, partikel yang ukurannya kecil yang juga merupakan penyusun daripada atom juga diberi lambang. Berikut ini adalah beberapa contoh lambang partikel. Nah, yang pertama adalah elektron atau dinamakan juga dengan partikel beta. Nah, diberi lambang 0, -1, E. Jadi -1 ini adalah muatan daripada elektron yang bermuatan listrik negatif. Atau biasa juga dilambangkan 0, -1, beta. Karena tadi elektron ini dinamakan juga dengan partikel beta. Kemudian yang kedua adalah positron. Positron ini adalah elektron yang bermuatan listrik positif. Jadi di alam ini ada juga elektron yang bermuatan listrik positif dan diberi lambang 0E1. Nah, 1 ini karena muatan daripada elektron itu adalah positif atau 0 beta 1. Kemudian yang ketiga, proton. Proton dilambangkan dengan 1P1. Muatan proton adalah positif dan 1 ini merupakan jumlah proton. Jadi jumlah protonnya 1 dan tidak ada neutronnya. Atau dilambangkan juga dengan 1H1. Kemudian yang keempat adalah neutron. Nah, neutron itu dilambangkan dengan 1N0. Neutron ini tidak bermuatan listrik. Kemudian yang terakhir adalah partikel alfa. Nah, partikel alfa ini adalah merupakan inti helium, di mana inti helium ini memiliki 2 proton dan 2 neutron, sehingga nomor atomnya adalah 4. Atau ditulis juga 4 helium 2 atau 2 helium 4. Nah, untuk penyebutannya ini biasanya dibalik, ini 2 helium 4 ya. Karena ada juga 2 helium 5, 6 dan seterusnya.
atau merupakan isotop daripada helium. Oke, itu beberapa contoh lambang dari partikel elementer atau partikel yang sangat kecil, ya. Jadi lebih kecil dari atom dan juga merupakan penyusun dari atom. Seperti tadi nih, elektron, proton, dan neutron. Kemudian untuk lebih memahami struktur atom, mari kita berlatih soal. Contoh soal. Tentukan jumlah proton dan jumlah neutron dalam inti atom oksigen 8O17 dan berapakah jumlah elektron atom oksigen tersebut. Nah, dari soal itu diketahui inti atom oksigennya adalah 8O17. Nah, dari lambang atom unsur oksigen tersebut didapat A-nya sama dengan 17. Ingat, ini adalah A. Kemudian Z-nya adalah 8. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Kemudian langsung saja dijawab. Nah, jumlah proton itu sama dengan nomor atom yang jumlahnya 8 buah proton. Dan jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 17 dikurangi 8 sama dengan 9 neutron. Kemudian jumlah elektron, ini jumlah elektron dalam keadaan netral, artinya jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi besarnya sama dengan jumlah proton, yaitu 8 elektron, karena tadi dalam keadaan netral. Atom unsur oksigen 8O17 ini kalau digambarkan adalah seperti ini. Jadi jumlah protonnya ada 8 buah dan jumlah neutronnya ada 9 buah. Dan nomor massanya, yaitu merupakan jumlah proton dan jumlah neutron, adalah 17. Oke, itu contoh soal dari struktur atom dan inti atom. Dan materi struktur inti atom selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini kepada teman-teman, siswa dan siswi semuanya. Dan tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring you up. Yeah, come on.